Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai perbedaan pemimpin dengan manajer dalam suatu organisasi atau perusahaan. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, Christine Meilan Ambarita, yang kedua, Junita Cantika Manulang, yang ketiga, Putri Koiruni Saharahap, yang keempat, Yesaya Sroganda Rumapea, yang terakhir yaitu saya sendiri, Maria Magdalena Sihotang. Sebelum kita membahas mengenai perbedaan dari pemimpin dan manajer, ada baiknya kita mengetahui dahulu apa itu konsep dari pemimpin dan manajer itu sendiri. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk mengetahui apa itu pemimpin dan apa itu manajer. Pemimpin itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu leader. Dalam suatu organisasi, pemimpin adalah seorang yang memiliki tugas serta tanggung jawab kepada perusahaan. Dan pemimpin juga harus bisa berpengaruh terhadap semua orang yang dipimpinnya. Konsep pemimpin menurut salah satu ahli Kartini Kartono mengatakan bahwa pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Pemimpin memiliki gaya kepemimpinannya sendiri. Ishak Arif dan Tanjung menyatakan bahwa dalam mencapai tujuan untuk dapat menguasai atau mempengaruhi serta memotivasi orang lain, maka dalam penerapan sumber daya manusia, lazimnya digunakan 4 macam gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama, democratic leadership, yaitu suatu gaya kepemimpinan yang menitik beratkan kepada kemampuan untuk menciptakan moral dan kemampuan untuk menciptakan kepercayaan. 2. Dictatorial atau autocratic leadership, yakni suatu gaya kepemimpinan yang menitik beratkan kepada kesanggupan untuk memaksakan keinginannya yang mampu mengumpulkan pengikut-pengikutnya untuk kepentingan pribadinya atau golongannya dengan kesediaan untuk menerima segala risiko apapun. Yang ketiga ada paternalistic leadership, yaitu suatu bentuk antara gaya democratic leadership dan dictatorial atau autocratic leadership yang pada dasarnya kehendak pemimpin juga harus berlaku, namun dengan jalan atau melalui unsur-unsur demokratis. Sistem ini dapat diibaratkan diktator yang berselimutkan demokratis. Yang terakhir ada free rein leadership, yaitu salah satu gaya kepemimpinan yang 100% menyerahkan sepenuhnya seluruh kebijakan pengoperasian manajemen sumber daya manusia kepada bawahannya dengan hanya berpegang kepada ketentuan-ketentuan pokok yang ditetapkan oleh atasan mereka. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Christine Melanie Ambarita. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Manajer. Manajer adalah seorang yang memiliki tugas untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan karyawan dalam organisasi perusahaan. Manajer memiliki tingkatan-tingkatan, yaitu yang pertama, manajer operasional. Manajer operasional adalah tingkatan manajer yang paling rendah dengan tugas untuk mengawasi dan juga memimpin karyawan. Yang kedua, manajer tingkat menengah. Manajer tingkat menengah memiliki tugas menjadi penghubung antara manajer operasional dengan top manajer. Yang ketiga, top manager. Top manager merupakan tingkatan manajer yang paling atas yang memiliki tugas paling berat, yaitu merencanakan strategi perusahaan dan juga turut dalam mengarahkan jalannya perusahaan agar bisa terus maju. Selanjutnya, perbedaan pemimpin dan manajer dalam organisasi. Yang pertama, pemimpin membangun visi, sedangkan manajer membangun tujuan. Kedua, pemimpin memberi motivasi, sedangkan manajer hanya memerintah. Ketiga, pemimpin punya ide, sedangkan manajer mewujudkan ide. Keempat, pemimpin mengambil resiko, sedangkan manajer mengatur resiko. Kelima, pemimpin idealis, sedangkan manajer realistis. Keenam, pemimpin memiliki pengikut, sedangkan manajer memiliki bawahan. Ketujuh, pemimpin memikirkan proses, sedangkan manajer memikirkan hasil. Perkenalkan, nama saya Yesaya Sroganda Rumapea. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pemimpin membangun visi, sedangkan manajer hanya memerintah.
Maksudnya, pemimpin memiliki pemikiran visioner terhadap masa yang akan datang, sedangkan manajer akan fokus pada mengatur, mengukur, dan mencapai tujuan atau visi yang telah dibuat oleh pemimpin. Selanjutnya, pemimpin memberi motivasi sedangkan manajer hanya memerintah. Pemimpin akan memberikan motivasi agar seluruh karyawan bekerja dengan baik, sedangkan manajer akan memerintah kepada karyawan agar mengerjakan semua tugas yang menjadi tanggung jawab sehingga menghasilkan output yang baik sesuai dengan harapan pemimpin. Ketiga, pemimpin punya ide sedangkan manajer mewujudkan ide. Pemimpin memiliki banyak ide untuk kemajuan dan tugas manajer adalah mewujudkan ide sesuai yang diharapkan oleh pemimpin. Keempat, pemimpin mengambil risiko sedangkan manajer mengatur risiko. Pemimpin tidak akan ambil pusing terhadap risiko untuk mencapai kesuksesan karena semakin besar risiko maka semakin besar pula hasil yang akan diterima. Sedangkan manajer akan meminimalisir risiko kegagalan karena manajer yang akan bertanggung jawab atas semua karyawan dan pemimpin perusahaan. Pemimpin idealis sedangkan manajer realistis. Pemimpin yang idealis sangatlah penting agar semua tujuan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Pemimpin memiliki pengikut sedangkan manajer memiliki bawahan. Pemimpin memiliki jabatan tertinggi sehingga apa yang diperbuat dan diperintah akan ditiru dan dikerjakan, sedangkan manajer memiliki bawahan sesuai dengan divisinya. Pemimpin memikirkan proses sedangkan manajer memikirkan hasil. Pemimpin selalu memikirkan proses agar tidak terjadi kesalahan atau kegagalan, sedangkan manajer hanya akan memikirkan hasil sesuai dengan target pemimpin. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai konsep pemimpin, manajer, dan perbedaan pemimpin dan manajer dalam suatu organisasi atau perusahaan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata dan kalimat. Sekian dan terima kasih.